Oh, tidak. Amidola. Ya. Kalau sudah ini CP datang waktu lamarannya Sahar datang. Nonton ya. Iya. Sekali. Orang bedanya gini, kakak ini katanya. Kakaknya Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya atas nama keluarga mengucapkan kepada antum semuanya jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum semuanya yang mulai kemudian mensolatkan dan mengantarkan sampai ke makbarah. Semoga antum semuanya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kata Nabi SAW sebesar 2 gunung Uhud, qiratan. Sebesar 2 gunung Uhud. Dan itu yang kita harapkan, karena setiap langkah kita berusaha untuk menghasilkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Lagi-lagi kita dipertemukan di makbarah. Ana dan antum ketemu lagi di pekuburan. Baru beberapa hari yang lalu sebelah sana ya. Kemarin lusa sebelah sana. Kita sering ketemu di kuburan. Maka cukuplah kematian ini sebagai nasihat yang berharga untuk kita. Sebagaimana perkataan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang paling penting bahwa kita ini sekarang bernafas, besok bisa jadi selesai nafas kita. Wakafa bidahri mufarriqah. Cukuplah waktu yang akan memisahkan kita. Waktu yang memisahkan kita jamaah. Al-yauma fid daur wa ghadan fil kubur. Bisa jadi hari ini kita di rumah, namun besoknya sudah dikubur. Inilah marhala kehidupan kita. Ya, fase-fase kehidupan kita. Kita hidup di dunia, berjalan di muka bumi. Nanti akan ada waktunya kita dikubur di dalam bumi semacam ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, azabul qabri haqqun." Ya wahai Aisyah, ya wahai istriku, sesungguhnya azab kubur itu benar adanya.
Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi SAW setiap di penghujung sholatnya, melainkan beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabri. Karena azab kubur itu hak jamaah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ashiyyi bil ghadati wal ashyi. Sesungguhnya di antara kalian kalau sudah mati, ana dan antum kalau sudah mati jamaah, sudah dikubur semacam ini, akan ditampakkan tempatnya nanti. Di waktu pagi maupun sore, diulang terus. Pagi ditunjukkan, sore ditunjukkan. Fa in kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk penghuni surga, ahli surga, ditampakkan tempatnya di surga jamaah. Allah karim. Masih di dunia, ya, di alam barzakh dikubur, namun tempatnya di surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan antum termasuk di dalamnya. Wa man kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Siapa yang termasuk ahli neraka, maka ditampakkan tempatnya di neraka. Ayadzan billah, naudzubillahi min dzalik. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada jenazah ini, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Itu adalah tempatmu sampai Allah akan membangkitkan engkau kelak di hari kiamat. Hadis ini sahih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi urusan kematian ini urusan yang besar jamaah. Urusan yang memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini hidup di dunia banyak lupanya daripada ingatnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan orang yang paling cerdas itu orang yang mengingat kematian. Banyak mengingat mati dan mempersiapkannya. Kalau kita kan banyaknya mengingat kehidupan, melupakan kematian. Taib, ini tempat kita saling menasehati, anak nasihati untuk diri Anda dan antum semuanya, perbanyaklah mengingat kematian. Dan adapun Nabi SAW dari sahabat Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah SAW fil janazah. Kami sering kali mengurus jenazah bersama Nabi SAW. Fajalasa ala syafiril qabri. Nabi itu kalau sudah di kuburan kadang-kadang duduk jamaah di tepian kubur. Kadang Nabi duduk. Mungkin seperti ini duduk Nabi duduk. Namun kuburan tidak seperti zaman sekarang begitu dempetnya. Di zaman Rasulullah SAW kuburannya berjauhan. Ya, karena tempatnya yang luas dan sedikitnya jumlah manusia. Ya, berjauhan tempatnya ini sangat rapat sekali. Ya, banyak kematian, banyak jumlah manusia, banyak kematian sehingga repot semacam ini tempat ini. Patokan 1 dan 2-nya. Nabi kadang duduk semacam ini. Kemudian Nabi SAW dilihat oleh para sahabat, baka, Nabi menangis. Hatta balasara, kemudian tangisan Nabi ini turun ke tanah sampai tanah menjadi basah. Ini sering anak sampean gandum semuanya. Nabi kalau di kuburan menangis sampai tangisannya beliau itu membasahi pasir jamaah. Antum bayangkan ini pasir yang kering. Kita paham ya gimana pasir di Jaziratul Arabiyah. Padang pasir itu ya kering jamaah. Kena air mata Nabi menjadi basah. Nabi menangis betul kalau di kuburan. Kemudian qala Rasulullah SAW, ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Kemudian dikala beliau menangis, beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, kalian akan diperlakukan sama semacam ini. Kalian akan dikuburkan semacam ini. Kalian akan bertemu munkar nakir itu. Dipertanyakan nanti. Fa'iddu, maka persiapkan dengan baik. Ya, persiapkan dengan baik. Berbekallah di dunia ini dengan baik dan benar. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa sallu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah selesai menguburkan jenazah, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini dan mintakan ketetapan agar dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan baik dan benar. Sesungguhnya dia sebentar lagi akan ditanya. Semoga akhina saudara kita Ma'sum Bafadhal diampuni Allah Subhanahu wa taala segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya. Dapat laporan tadi ada beberapa saksi bahwa beliau terkadang jadi imam di Masjid Hidayah. Mudah-mudahan menjadi amal tersendiri menyebabkan Allah Ta'ala mengampuni dia. Amin ya rabbal alamin. Dan pula semoga pula Allah Ta'ala mengampuni dosa anda dan antum semuanya hadir di sini. Taib jamaah, antum doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni beliau. Paling tidak minimal Allah maghfir lahu wa sabbithu. Allah maghfir lahu warhamhu wa sabbithu.
Taib, antum doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sendiri-sendiri jamaah. Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani, barangkali beliau memiliki urusan sanggutan hutang piutang, tafadhal untuk kemudian berhubungan dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daerah